Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel Gita Pargazen. Pada mata kuliah, temu kembali informasi. Selamat mendengarkan, selamat mencoba, dan semoga bermanfaat. Data, mencari informasi di korpus itu ada tokenisasi, ada anotasi ataupun di frekuensi. Nah, ini adalah contoh dari korpus. Nah, ini adalah contoh korpus pada free text gitu, pada teks. Nah, ini sumbernya dari Wikipedia ya, sistem temu kembali informasi. Nah, ini temu kembali informasi atau information.eval digunakan untuk menemukan kembali informasi-informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna dari suatu kumpulan informasi secara otomatis. Salah satu aplikasi umum dari sistem temu kembali informasi yaitu pada search engine. Nah, ini data-data ini ya, ini disebut dengan korpus ya, korpus di free text. Free text. Nah, ini ya, ini adalah korpus nih kalau bahasa IR-nya. Ada yang ingin ditanyakan nggak sejauh ini korpus, mengenai korpus? Belum, Pak. Ada ya, sudah dimengerti ya. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Untuk mengolahnya tadi ya bisa menggunakan video, menggunakan teks. Gitu. Nah, ini dia. Nah, terus untuk melacak teksnya dengan apa aja gitu kan ya. Jadi ada tahapannya. Jadi kan dari data itu tuh, data korpus itu bagaimana sih cara untuk melacak teksnya gitu kan. Ada tahapan-tahapannya. Nah, ya tentunya yaitu dari tahapan dalam menyamakan ya string matchingnya ya, menyamakan kata-kata yang sama ya. Jadi namanya ukuran nanti ini kan dilihat dari data yang terbesar sampai dengan data yang terkecilnya. Itu adalah bagian dari string matchingnya itu menyamakan data-data yang sama. Untuk contohnya nih, ya kita mendapatkan semua baris yang dimulai dari kata informasi gitu kan. Nah, kita cari nih data ya yang dimulai dari kata informasi gitu kan ya. Informasi terjadinya saat ini kami mendapatkan informasi mengenai bencana ya di Palu. Namun dalam informasi tersebut, nah, jadi ada dua tuh. Nah, itu untuk melacak teksnya. Oh ya, dalam mungkin biasa menggunakannya dalam machine learning ya. Oh. Nah, selanjutnya dapat semua baris yang dimulai dari kata huruf besar. Nah, nanti kita sisipkan lagi. Ada berapa banyak garis yang dimulai dari huruf besarnya. Gitu. Ya. Selanjutnya dia dapat melacak teks lagi ini dalam operasi string matching ini. Dapat mendeteksi semua baris yang memiliki huruf besar semua. Ini tadi ada huruf besarnya, terus huruf besar semua. Dan itu banyaknya kata informasi pada dokumen tersebut. Gitu. Jumlah informasinya kayak kata-kata informasi tadi ada berapa tuh? Ada kata-kata ada 5. Ntar di-rank kan. Kata-kata yang sering muncul itu berarti bakal dihapus. Kata-kata unik itu adalah kata-kata yang jarang muncul. Itu ya. Oke, ini adalah bagian tahapan dari melacak teks. Jadi untuk melacak teks itu seperti itu, ya. Agar tahu berapa jumlah frekuensi katanya, berapa jumlah huruf kata uniknya, gitu. Kita tokenisasi nanti. Untuk lebih jelasnya mungkin kalau untuk teori masih mengawang-awang ya, nanti kita mungkin lebih ke prakteknya aja agar kalian real gitu, lebih pahamnya seperti apa, gitu ya. Kalau untuk penjelasan mungkin masih mengawang-awang ya nih. Memang sudah belajar juga atau di PKL-nya memang sudah
mendalami ilmu temu kembali informasi ini. Atau mungkin yang di PKL-nya ada yang ini, ada yang mempelajari tentang ini, ada project tentang ini, tentang IR. Siapa? Ada tidak? Yang ini, PKL-nya mengenai IR ada tidak? Saya enggak, Pak. Rata-rata apa? Website semua? Rancang bangun? Saya enggak, Pak. Oh, nggak ada berarti ya. Rancang bangun semua ya rata-rata ya? Website ya? Ya, ada. Yang selain website ada? Buat apa gitu? Mobile, Pak. Mau mobile apps. Tapi di sini jurusannya teknik informatika semua bukan belum, Nak? Ya. Apa ada jurusan lain? Informatika semua kayaknya, Pak. Informatika semua ya. Oke. Mobile apps, terus web ya. IT security nggak ada ya, IT security ya. Bagian jaringan gitu kalau nggak networking nggak ada ya. Oke, nah ini dia. Ini statistik teks nih. Nah, jadi di dalam IR itu kita melihat statistik teksnya gitu ya. Jumlahnya gitu. Jumlah kata gitu. Statistik teks itu ibaratnya jumlah kata yang ada pada korpus pada teks tersebut. Gitu. Andai kata ini tadi, andai kata ini tadi nih, kita berapa sih jumlah katanya gitu ya? Seberapa besar korpus yang ada gitu jumlah katanya itu. Nah, jadi jumlah katanya ada berapa nih? Ada berapa banyak nih di sini? Itu ini kan sistem temu balik informasi 1 2 3 4 ada banyak ya. Gitu. Terus jenis katanya, jumlah kata yang uniknya ada berapa? Berapa besar perbendaharaan kata pada korpusnya? Berapa jumlah katanya jumlah kata yang sering muncul ya pada korpusnya. Nah, nanti kita belajar nih di sini. Nanti di bahasa pemrogramannya kita belajar ada berapa jumlah kata yang besar pada korpus tersebut, jenis-jenis katanya, berapa jumlah kata yang uniknya, berapa besar perbendaharaan pada korpusnya, ya. Terus belajar lagi nanti belajar jenis katanya, token katanya, berapa jumlah kata pada korpusnya. Nah, jumlah kata-katanya ada berapa. Jadi kita ini lebih banyak ke bermain kata ya kalau di IR ini. Lebih banyak kata yang sering muncul itu ada berapa. Nanti kita bisa memprediksi jumlah kata yang sering munculnya itu apa, gitu. Data yang sering muncul itu apa. Nah, nanti secara otomatis bisa digrafikan. Ya contohnya kayak ini sentimen analisis kalian di Twitter ya, yang sebenarnya Bapak singgung kemarin kan. Di Twitter itu kan nggak ada trending topik di gitu ya, nggak ada kan ya. Nah, ada mereka kan udah di ini sama mereka udah dipilah-pilah gitu. Trending topik titik gitu kan nggak ada, pasti dia mencari kata-kata uniknya, ada kata-kata unik, cari kata-kata yang memang yang sering muncul, itu kata-kata yang jumlah katanya, kata yang sering munculnya ada berapa, dan frekuensinya ada berapa, ya, lalu jadi ada pembobotan katanya, mereka stemming gitu, pembobotan katanya. Nah, jadilah training topik itu. Nah, jadi training topik itu ya training topik itu ya fondasinya ya IR itu gitu kalau di Twitter. Atau kalau di jurnal kan, di jurnal ketika kalian ngetik apa gitu ya di jurnal itu kata kunci gitu, kata kunci apa itu dasar dari IR itu. Tuh ya. Oke, kata jumlah kata pada korpus. Nah, sampai sini sudah paham ya? Statistik teks untuk melacak teks seperti apa, jenis statistik teksnya yang nanti akan kita teliti. Gitu. Jadi ada token kata, ada jenis-jenis katanya, dan ada jumlah katanya. Jadi ada banyak. Nah, untuk menggapai satu substitusi itu. Oke, nah contohnya ini nih. Nah, ini kata nih. Nah, kata, jumlah kata nih, berapa besar korpus yang ada gitu. Nah, jadi ini sistem temu kembali informasi digunakan untuk menemukan. Nah, ini contohnya ini nih. 91 words gitu ya. Jadi ada 91 kata.
Nah, bagaimana cara ini berjumlah 91 kata? Ya, nanti akan kita pelajari di praktek ya. Kalau kita menghitung manual kan lama tuh. Sistem, temu, kembali, informasi, buka kurung, information, retrieval digunakan akan lama. Kalau pakai bahasa IR kan lebih cepat. Lebih mengefisienkan waktu. Itu ya. Sejauh ini mengenai kata, mengenai teks, sudah paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Nah, selanjutnya ada lagi nih, frekuensi kata gitu kan. Word frekuensi. Nah, bagaimana cara mencari frekuensi kata itu atau word frekuensi itu? Frekuensi kata yaitu salah satu ya besaran statistik yang dapat diekstrak dari teks. Selanjutnya itu dari teks tadi ya kan dia diekstrak tuh dari teks itu diekstrak, selanjutnya teks itu dipecah dengan kata-kata satu persatu. Nah, umpamanya kayak gini, sistem dipisah, sistem dipisah lagi, temu dipisah lagi, tanda petik lah, tanda petik, sistem tutup petik gitu kan, temu, balik, informasi, nah itu dipisah. Nah, ini bagian dari frekuensi kata. Teks dipecah dengan kata-kata gitu kan ya. Sistem, temu, balik, informasi, information, retrieval. Jadi satu persatu. Ya. Oke ya. Nah, kemudian dihitung berapa kemunculan kata yang sama. Gitu. Dibentuk koleksi kata. Gitu ya. Kata yang unik disebut dengan vocab ya, kata unik. Frekuensi juga dapat untuk memelihara bobot kata. Gitu. Jadi makin banyak frekuensinya, gitu. Makin kecil frekuensinya, nanti itu menjadi pembobotan pada kata itu. Ini adalah contoh ya, contoh word frekuensi atau kita praktek deh. Nah, sampai sini dulu. Oh ya, sampai menghitung frekuensi ya. Oke, sampai. Nah, selanjutnya menghitung frekuensi kata dengan, nah ini dia untuk organisasi ya, mendapatkan kata-katanya. Nah, dari tahapan menghitung frekuensi itu kita harus mendapatkan tokenisasi dulu untuk mendapatkan katanya dulu. Nah, udahnya itu berubah menjadi huruf kecil ya, huruf an. Nah, menurut huruf abjadnya. Terus selanjutnya menghitung frekuensi kemunculan katanya. Setelah menghitung urutan frekuensinya, selanjutnya mengurutkan menurut frekuensi yang ada. Menghitung frekuensi dari frekuensi kemunculan kata. Jadi lihat kata-katanya dipecah belah ya, dipilah-pilah gitu kan. Hanya diurutkan dari urut yang abjad yang terkecil, abjad yang terbesar. Selanjutnya frekuensi kemunculan di mana data itu sering muncul gitu ya. Di mana data yang sering muncul dilihat dihitung frekuensinya. Selanjutnya diurutkan menurut frekuensinya tadi ya. Hitung frekuensi dan frekuensi kemunculan kata. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya ini ada fenomena frekuensi kata. Nah, ini dia kayak ini. Sejumlah kata merupakan kata yang sangat umum. Frekuensi sangat besar. Misalnya the of. Nah, ini nanti dihapus ini. Yang sangat besar. Kebanyakan kata yang jarang muncul. Frekuensinya yang sangat kecil. Setengah dari kata-kata korpus hanya muncul sekali. Ya. Biasanya kan the, of, in itu biasanya nggak masuk gitu, dalam frekuensi kata. Nah, yang masuk ini kata-kata yang memang kata-kata unik, gitu ya. Kata-kata yang bisa dijadikan sebuah benda lah ya, sebuah benda atau sebuah kalimat. Gitu. Kalau in, the, of, or, nah itu biasanya tidak masuk dalam kategori unik. Nah, selanjutnya ini adalah contoh nih dari frekuensi kata tadi. Frekuensi kata nih dari kata name itu, katanya jumlahnya ada 21. Jumlahnya ada 21 gitu. Frekuensi kata itu kemunculannya ya, kemunculannya 21. Nah, selanjutnya itu peringkatnya berapa? Nanti kan ada peringkatnya.
di hukum ZIP-nya gitu ya. Hukum ZIP-nya. Nah, dari frekuensi kata itu ada kata-kata, pokoknya di sebuah korpus ya, sebuah buku. Di sebuah buku itu terdapat banyak perulangan kata nem. Di frekuensi katanya ada 21, peringkatnya 400. Jadi kan ada ranknya, peringkatnya. Terus, nah, jadi ya ditotalkan. Totalkan dari 21 kali 4, 21 kali 400 kan 8.400. Itu pun 500 kali 16 itu 8.000. 600 kali 13 itu 7.800. Ya, science itu kata-kata science ada berapa? Ada 11. Jadi semakin kecil frekuensinya, peringkatnya semakin tinggi. Gitu. Saya ini tenang. Oke ya, ini adalah perhitungan ya frekuensi kata. Nah, bagaimana cara menghitung peringkatnya ya? Nah, cara menghitung peringkatnya itu dari frekuensi dikalikan ranknya itu. Itu untuk menghitung peringkatnya dia ada hukumnya, ada hukum ZIP-nya, ada algoritmanya. Jadi kita belajar lagi algoritma di pertemuan berikutnya. Ada banyak sih tahapan-tahapan dari algoritma information retrieval ini. Ya. Sudah 40 menit ya. Selanjutnya yaitu, oke, ini adalah contoh ya perhitungan dari frekuensi kata ya. Kalau biasanya kalau namanya yang jarang muncul, itu biasanya termasuk kategori yang unik. Gitu ya. Unik kalau namanya sering muncul, lah itu tidak termasuk kategori yang unik. Nah, perhitungannya seperti ini. Perhitungan peringkatnya. Ya, oke. Nah, untuk hukum ZIF ya. Nah, jadi kita ada tahapan hukum ZIF nih. Nah, jadi nih kata-kata yang paling umum dan paling tidak umum ya untuk tidak signifikan untuk indexing. Jadi biasanya yang diindeks itu kata-kata yang tidak umum, gitu ya. Yang paling umum dan tidak paling umum. Gitu. Yang paling umum itu diindeks, bakal diindekskan. Nah, nanti kita akan pelajari di hukum ZIF ini. Ya. Istirahat dulu aja lah ya 5 menit ya. Halo? Iya, Pak. Iya, Boleh, Nah, Pak. istirahat dulu aja 5 menit Iya, diam dulu. Pak. Iya. Bapak kalian diem aja. Takutnya internet Bapak mati sih mikirnya Bapaknya. Enggak, Pak, enggak, Pak. Enggak ya. Kalian pasti terpikir terpecah-pecah ini pemikirannya kok kayaknya antara PKL, laporan PKL ya, gitu ya. Sama ini ya. Iya, Pak. Tugas akhir ya. Terpecah-pecah enggak? Apa enggak? Apa enggak? Betul ya? Betul, Pak. Betul. Pantesan. Beda kalau Bagian chat Panji. rame, Pak. Gimana? Disempet-sempetin kuliah, Pak. Oh, oke. Oke, Pak. Belum, Pak. Oke, ada istirahat dulu lah 5 menit lah. Kita sudah 45 menit ya. Soalnya ini 3 jam sih. Lumayan loh 3 jam ini. 3 jam daring, kalau 3 jam praktek di kelas sih nggak kerasa ya. Kalau praktek ini kuotanya pakai kuota pribadi atau ini nak? Kuota dari kantor ini kalian? Wifi kantor, Pak. Pribadi, Pak. Pribadi ya. Aduh. pribadi, Pak. Aduh, kasihan juga ya. Ya udah agak cepet aja lah. Pak, izin bertanya. Nah, Sudah nah. di absen belum? Apa nak? Sudah di absen belum ya, Pak?
Oh, absen itu tadi itu Bapak ini, Bapak kirimin ke grup ya? Oh, kamu ini kali ya? Maksudnya, oke, ada di grup sih tadi. Oke, Bapak. Ini Fatan Nur Rohman atau belum masuk? Coba Bapak cek ya. Yang sudah masuk Udah, siapa Pak. aja ya? Bentar ya. Berapa udah dikirim, Pak? Oke. Semester 7 ini masih pasti Bapak juga terpecah-pecah pasti buat laporan PKL. Kalian udah presentasi ini belum? PKL Belum, Pak. lagi garap. Belum, Pak. Nunggu selesai dulu, Pak. Oh, gitu ya. Oke, oke, oke. Oh, nih yang nggak ada di absen nih. Raka ada tidak Raka? Raka Legawa Putra. Ada Raka? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Terus Robi Sunantio. Robi Ada, Sunantio. Ada. Ada, Pak. Belum absen Hadir. ya? Belum, Pak. Oke. Mega Wahana Siboro. Mega Wahana Siboro ada tidak? Nggak ada ya. Diva Aditya Pratama. Ada itu Ada, Mega, Pak. Hadir, Pak. Mega hadir. Diva Hadir, Pak. Aditya. Diva ada, Pak. Ya, Diva ada. Oke. Ada, Pak. Berarti yang nggak hadir hanya Raka Legowo Putra ya. Tadi Raka, ini Pak, nitip izin ke saya. Katanya dia lagi Oke. shift kerja, Pak. Dan koneksi di ini, terganggu, Pak. Oke. Raka izin ya, Raka ya. Oke, Pak. Oke. Baik, berarti satu yang izin, selebihnya hadir semua ya. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, ini adalah hukum Zipf. Hukum Zipf. Nah, pada teorinya ya, teori dari Kingsley Zipf. Nah, mungkin kalian bisa baca nih. Baca teori dari George Kingsley Zipf ya. Jadi biasanya kalau teori itu dari nama dianya. Nama dianya dia bisa melakukan teori ya, teori dari orang itu. Menjelaskan adanya hubungan antara frekuensi dan urutan rank. Urutan atau ranking gitu ya. Urutan atau ranking itu dilihat berapa kali kata munculnya dan semua teks yang ada di dalam korpusnya gitu. Urutan sesuai dengan frekuensi kemunculan kata membentuk rank. Itu adalah urutan-urutan pada ranknya. Oke ya, nah terdapat konstanta C sehingga C itu apa? Yang ini tadi ya. Nah ini perhitungannya. Jadi perhitungan zip itu seperti ini. F kalikan R sama dengan C. Oke ya. Oke, ini adalah tadi hukum zipnya. Nah, seperti ini. Ya, frekuensi katanya word by rank ordernya. Jadi, menurut teorinya, kata-kata yang paling umum dan paling tidak umum adalah tidak signifikan untuk indexing. Jadi, kata-kata yang paling sering muncul itu biasanya tidak masuk dalam kategori yang untuk diindeksingkan. Gitu.
dan begitupun kata yang paling tidak umum. Jadi kalau di indeks ini, di rank ini itu adalah kata-kata yang memang tidak terlalu sering juga terjadi gitu ya. Dan kata juga yang tidak juga terlalu langka. Jadi disebut dengan significant word ya. Jadi seperti itu tekniknya. Nah, jadi teknik pembobotan kata. Umpamanya contoh nih, kata-kata yang paling umum kan kayak tanda titik gitu ya. Titik itu kan banyak tuh. Titik, koma, titik, koma, titik, koma. Nah, itu biasanya kan nggak masuk gitu. Itu termasuk kata-kata yang tidak masuk dalam direngkan gitu, di rank maupun di dalam frekuensinya. Karena itu udah terlalu sering, terlalu umum. Nanti sistem bisa ya kita setting di situ pakai bahasa pemrograman Python itu nanti kita setting di situnya ya. Oke, aduh ini bentar ya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini adalah teori ya, teori dari ini hukum Zip tadi ya. Ini ada perhitungan kata-katanya ya, dari banyaknya frekuensi dengan perhitungan frekuensi kata menggunakan peringkat. Nah, ini dari ini kita langsung praktek dulu aja deh nanti untuk stopwatch tokenisasi kata. Nah, contoh ya. Contoh dalam frekuensi tadi ya, kalau dipraktekkan seperti ini. Oke, Bapak udah buatnya sih ya. Buat yang mana ya? Oh, ini nih ya. Nah, ini sudah Bapak buat. Belum kelihatan ya? Belum, Pak. Oke, ini kalau secara praktek aja ya. Ini kita pelan-pelan deh ngajarnya. Oke. Pakai PyCam aja sih yang enaknya kalau menurut Bapak, karena di PyCam udah ada library sendiri, kita nggak perlu download library di aplikasi software. Ya, kalau di sini kan kita nanti belajar menggunakan library ya kayak NLTK gitu ya. Itu punctuation gitu ya, kita belajar di situ. Nah, kalau di Python menggunakan Spider gitu kan kita harus download library-nya dulu. Kalau di sini udah enak nih. Kalau Bapak sih enaknya di sini ya. Nah, ini bisa kalian contoh nih. Ada laptopnya nggak? Ada laptop. Nah, Ada, ini Pak. Ada, buat Pak. ya. Nah, ini Bapak contohnya dulu aja. Ini teks ya. Nah, kalau ini mungkin kalian udah paham lah ya kalau kayak ini ya. Udah jago-jago nih kayaknya dari IT Telkom. Ya, udah pada jago-jago ya. Cuman Bapak ini ulang aja. Nah, untuk teks kan ini nih. Kalau untuk pemanggilan teks kan pasti udah pada tahu ya. Pemanggilan teks sama dengan kita masukkan teksnya. Ini Bapak ngambil kata-kata Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 ya. Nah, ini Bapak ngambil kata atau korpus teks dari internet. Soalnya Bapak dipanggil kan ya, supaya dia bisa membaca yang lainnya. Gitu, Bapak panggil panggil teks yang di atas ini. Gitu. Jadi kalau di Python kan kita mau lanjut itu harus pakai ini ya, tanda seperti ini ya. Jadi kalau dia enter gitu aja atau enter gitu kan nggak kebaca dia yang bawahnya. Dia kebacanya hanya yang atasnya saja. So kalau mau dilanjutin kan terlalu panjang. Itu ini jangan lupa ya kalau kalian menggunakan Python gitu ya mungkin Bapak hanya mengulang-ulang lagi ya. Gitu. Pakai ini supaya tidak terlalu panjang gitu sampai ujung. Kita print ya. Nah, selanjutnya kita panggil splitnya gitu ya. Dipanggil lagi. Di split.
Nah, berapa sih dari ini fungsi splitnya untuk memanggil jumlah ya, jumlah kata yang ada di teks ini gitu. Jumlah kata yang ada di teks ini. Oke ya. Nah, di teks ini, nah maka ini nih token dengan teks split. Nah, makanya ini jumlahnya. Nah, ini nah jumlahnya. Nah, di sini manggil token yang ini gitu kan ya. Jadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965. Gitu ya. Jadi untuk memanggilnya yaitu print dua kurung len dua kurung token ya, manggil token yang sini ya. Nah, dari print ini len token dari sini ya. Selanjutnya hitunglah jumlah ini 169 itu ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria ini. Jadi jumlahnya ada 169. Gitu ya. Oke. Oke ya. Nah, di sini nah coba ini aja kalian kerjakan. Praktek ya, kalau udah bilang ya. Nih, di ini kan Bapak kasih contoh nih, Bapak cari di internet atau bebas deh. Bahasanya menggunakan bahasa kalian sendiri atau biografi kalian gitu, diisi ya, di teks. Selanjutnya print teks. Nah, ini tokennya ini kan jumlahnya ya, jumlah frekuensinya. Nah, selanjutnya ini frekuensinya ada berapa aja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 gitu. Nah, ini memanggil kata di belakang koma gitu ya. Di belakang komanya ini kan manggil. Nah, ini dulu aja deh. Gitu, ini kalian buat di ini ya, di collapse.research.google.com ya. Collapse.research. Nah, ini ya. Nantinya kalian buat aja yang baru ya. New ya. Pada file new ya. Buat yang baru. Gitu. Ini adalah contoh frekuensi. Nanti kita belajar yang lain nih. Tadi Bapak ngoprek-ngoprek. Oke, nah ini adalah jumlahnya, ada jumlah jenis frekuensinya ya. Nah, ini adalah memanggil kata yang di belakang titik dan komanya. Contohnya alam, bumi, air nih. Contohnya nih, bumi ya, air. Ini cara mengambilnya. Codingannya ya udah paham lah kalian udah. Semester 7 pasti udah jago-jago ya. Sini kan sama-sama belajar kita. Oke, coba kerjakan. Sampai mana? Coba di ini aja, teks sama dengan. Ntar kalau udah sampai print token ini kasih tahu Bapak ya. Nanti Bapak turunin lagi. Nah, coba kerjakan dulu. Bebas teksnya. Atau ikut punya Bapak aja ya, biarin ini. Biarin kalian nggak bingung ya. Teks kalau mau bebas, bebas. Kalau mau ikutin ini juga nggak apa-apa. Ini ke Word, ke ini deh. Ini kita belajar frekuensi dulu. Jadi pelan-pelan lah ya belajarnya. Oke, kata. Oleh, banget. Nah, ini adalah ini di notepad nih. Tuh. Di sini hukum yang teks bebas lah, teksnya itu kayak mana bebas. Panjang sekali.
Nah, gini aja biar enak. Nah, minimal kalian tahu ya cara membuat frekuensi, gitu ya. Cara menghitung token. Nah, ini aja lebih enak. Praktek semua nggak ini? Iya, nak. Praktek ya. Praktek, Pak. Kerjakan ya. Sayang kalian udah habis waktu 3 jam, nanti kalau nggak praktek rugi. Karena Bapak buat materinya ini sesuai dengan kebutuhan industri nih. Di industri seperti apa, ya Bapak tirukan gitu. Sama tim teachingnya. Nah, yang penting minimal secara dasar kalian paham ya. Secara dasar itu IR seperti apa. Nah, ini kan lebih enak nih. Tuh, nanti kalau udah bilang, oke, udah kalau suruh ke bawah bilang ya. Kerjakan dulu. Sudah? Sudah belum? Belum, Pak. Oke. Gak apa-apa, santai aja. Nggak harus lengkap ya ini ya. Ya separuh sih. Hilangkan segini juga nggak apa-apa. Atau kalian mau isi apalah bebas. Untuk teksnya yang penting intinya kalian paham nih cara pemanggilan teksnya, pemanggilan token splitnya, gitu ya. Kalau ini untuk manggil ini ya. Manggil ini juga makanya dibuat. Ini dan enaknya di Python ini kayak gini, dia ada banyak library sendiri yang ikutin tren. Enak pakai, malah bapak pakai Python aja ya. Pakai Spider atau pakai yang lain, pakai PyCharm atau pakai Python yang GUI itu kan kalian harus download dulu tuh. Kalau yang belum ada kan harus download dulu. Kalau ini kan nggak perlu, langsung dari ini collabs.research.google-nya udah ada, nggak kalian kerjakan saja. Perhatikan ini ya, spasi ya, spasi tab itu berpengaruh soalnya kalau di ini di Python tanda spasi itu mengaruh, beda ketika Java atau Java lah bapak biasa maksudnya. Kalau di Python ngaruh di tab atau ketik spasinya itu ngaruh di Python. Pak, bisa scroll ke bawah. Oh mantap. Nah ini ya, ini manggil ini ya belakang titik koma ya.
di save ya nanti ya ini ya nama kalian ya, bisa kalian ulang-ulang. Ada yang error nggak? Nggak ada lah ya. Jadi ini biasanya nih ngaruh di pasti atau tesnya ini biasanya ngaruh. Sudah semua? Kalau yang sudah, ketik sudah aja ya di itu di Google Meet-nya. Ketik sudah. Ini dibuat ini aja deh. Ambil teks. Ini ulang supaya mempermudahkan. Oke. Jadi kalau ada TS atau kuis kan, contohnya seperti ini, kalian sudah bisa mengerjakan kalau suruh praktek nanti ya. Mungkin yang error nanti bisa tanya temennya deh. Atau yang malu-malu. Kita tanya di sini juga nggak apa-apa sih. Jauhnya aman ya. Ya ini masih yang paling dasarnya banget lah ya ini ya. Paling dasarnya benar. Nah ini ya, saya jelasin sedikit. Nah jadi kalau di frekuensi itu seperti ini. Ini contoh di ininya di praktek menggunakan Python ya. Ini kan menggunakan bahasa Python. Jadi kita pertama kita buat teksnya dulu ya, kita panggil teks. Nah, jadi kita kalau mau di enter kan pakai tanda ini ya kalau di Python. Nah, soalnya kita panggil teksnya. Nah, ya, kalau ini pasti udah paham lah kalian. Kita panggil ya, panggil teksnya untuk mengenali kata ini gitu kan di print. Nah, soalnya kita tokennya untuk memilah-milahnya ini ya di speednya. Nah, soalnya print len ya token ya. Betul. Nah, ini fungsinya untuk menghitung jumlah token di sini gitu ya. Nah, hitung jumlah token di sini. Nah, kalau manual kan banyak tuh. Jadi kita panggil ya dengan print len token. Selanjutnya print token tadi ya karena kan sudah terbuat nih dibuat dari text spread dan len token. Jadi dia tinggal manggil token secara otomatis ya. Dia terbaca nih, terbaca bagian-bagian di frekuensinya.
Itu kan Undang-Undang Nomor 5, nah, contohnya ya. Nomor 5 tahun 19 ini berupa teks gitu. Bukan teks. Itu berupa teks kita jadi. Nah, ini Undang-Undang Nomor 5 tahun. Nah, ini kan dijabarin nih. Banyak ya. Oh, banyak sekali. Ini cara memanggilnya. Nah, terus selanjutnya manggil kata di belakang koma. Nah, jadi kan kita if if udah pada tahu lah ya ini panggilan seperti ini ya. Kalian yang mungkin nggak di Bapak contohin juga udah banyak yang tahu. Nah, untuk manggilnya, jadi kan ini adalah tanda titik dan tanda komanya. Jadi manggil di belakang tanda titik dan komanya. Ya, jadi dari kata-kata ini ya dapat dipanggil kata di belakangnya dari awalan titik dan komanya. Contohnya nih, alam, bumi, air kan di sini mana nih? Alam ya, nih alam, bumi, air kan. Selanjutnya ya bumi, air, ruang angkasa itu ya. Ini adalah cara pemanggilannya. Jika memanggil sebuah kata di belakang titik ataupun koma. Ini panggilan Python-nya. Gitu ya. Oke. Seperti ini ya. Atau nanti kalau mau dihilangkan titiknya bisa, dihilangkan komanya juga bisa. Tinggal kalian kolaborasikan saja. Ini adalah contoh yang sudah Bapak buat ya. Sejauh ini paham ya secara praktek ya, kalian udah mulai mengerti ya penggunaan frekuensi ya di IR ya. Sudah paham? Iya, Pak. Paham, Pak. Oke, paham ya. Nah, penting pelan-pelan aja dulu ini. Kalian paham dulu aja frekuensi tadi. Nah, frekuensi tadi ini kan sudah Bapak jelaskan ya, dan dipraktekkan juga sudah tahu ya. Tuh. Nah, ini kan frekuensi katanya tadi. Jumlahnya ada berapa? Jumlah katanya banyak. Misalnya stopwatch nih, stopwatch. Nah, kita organisasi. Nah, ini dari stopwatch ini ya. Nah, terdapat ya kata yang merupakan bagian dari teks ya yang tidak perlu digunakan sebagai pencarian dokumen. Terdapat banyak ragam yang hanya muncul ya sedikit sekali dalam suatu teks. Nah, ini adalah contoh dari stopwatch itu ya. To, in, from, yang, dan. Nah, itu. Ini adalah kata-kata yang selalu sering muncul gitu lah kalau di korpus. Kata-katanya dengan frekuensi cukup bagian tengah adalah paling banyak digunakan dalam pencarian dokumen. Jadi kalau kalian melihat kata-kata in, gitu kan ya, form, yang bukan kata benda gitu lah, yang bukan kata benda, yang bukan kata utama gitu ya. Ini kata penghubung, nah, itu disebutnya dengan stopwatch, gitu ya. Tempat yang merupakan bagian terbesar dalam teks ya, yang tidak perlu digunakan sebagai dalam pencarian dokumen ya. Sama aja kalau kalian lihat trending topik ya, trending topik kan nggak pernah tuh ada to, in, from, yang, dan gitu. Bapak tuh kemarin membuat di IR, kayaknya udah pernah buat sih, belum lama itu bentar. Slide-nya udah kelihatan nggak sih barusan tadi? Nah, slide-nya tadi kelihatan nggak? Belum, Pak. Enggak ya? Oh, oke. Oke, maaf. Oke. Jendela. Ya. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, tuh, jadi di bahasa korpus gitu ya, di teks ya, itu kan ada tuh bahasa ketika kalian kalau bahasa Indonesia kan di, itu, akan, ya itu sebut stopwatch. Nah, terdapat kata yang merupakan bagian terbesar ya dari teks
G, gitu kan ya, yang tidak perlu digunakan sebagai pencarian sebuah dokumen ya. Dapat banyak ragam juga ya kata yang sering muncul. Contohnya ini Bapak contohkan to, in, from, kata-kata frekuensi yang cukup di tengah itu adalah paling banyak yang digunakan dalam pencarian dokumen. Itu. Jadi kita belajar dari sentimen analisis bagaimana cara trending topik di Twitter itu seperti apa gitu ya. Nah, kita ngolah datanya itu kan pakai API itu. Udah pernah dengar ya? Apa udah pernah ngoprek? Udah pernah belum? Pakai R. Sedikit Pak, pernah. Pernah? Oh, mantap. Itu ya, pokoknya ya seru lah. Belajar kayak gituan. Jadi kita nambah wawasan, nambah ilmu. Kalau bekerja juga kan nanti kalau atasannya nanya, kalian kan paham. Jadi kalau bekerja kan mau nggak mau kalian dituntut bisa segalanya gitu. Udah hilang. Udah kelihatan slide-nya? Belum? Belum Pak, belum. Belum, Pak. Kok hilang ya? Jendela. Oh ini. Dah. Ya, itu tadi stopwatch. Nah, sekarang tokenisasi. Pengertian tokenisasi itu suatu tahap pemrosesan ya, di mana teks input itu dibagi menjadi unit-unit kecil yang disebut dengan token gitu ya, yang dapat berupa suatu kata, suatu angka, atau suatu tanda baca. Nah, ini dia, ini sama seperti tadi ya, sebagai contoh tokenisasi. Aku baru saja makan bakso pedas. Oke, konsekuensinya itu perlu mengenali unit secara otomatis. Apakah suatu kata itu, bagaimana kalimatnya, bagaimana paragrafnya, itu. Nah, selanjutnya proses tokenisasi sederhana tapi tidak terlepas dari suatu kesalahan ya. Ini kata majemuknya. Ya, contohnya di jurusan Surabaya Jakarta. Kata frasanya ini tusuk, jarum, keras, nomor telepon. Nah, nanti kita segmentasikan di bahasa pemrograman di Python-nya. Oke, nanti kita praktek. Nah, ini adalah kalimatnya, satu atau lebih sering kata yang diakhiri dengan suatu tanda berhenti sepenuhnya. Nah, contohnya dalam sebuah kalimat ya, nanti satu atau lebih sering kata yang diakhiri dengan suatu tanda berhentinya sepenuhnya, yaitu nah ini akhir dari baris ya, akhir dari suatu cerita gitu kan. Nah, ini tanda-tanda tanya, tanda seru ya. Dia sering mengunjungi Instagram, titik. Ini adalah bagian dari tanda ya, tanda berhenti. Dokter Bosku pergi ke Yogyakarta. Dia mengatakan oke. Nah, nanti kita oprek di sini. Bagaimana sih cara membuat sebuah kalimat seperti ini. Gitu. Oke ya. Selanjutnya ini adalah batasan-batasan kalimatnya. Ini pemrosesan teks otomatis. Enaknya sih memang langsung praktek sih. Kalau langsung praktek itu lebih paham. Nah, ini adalah batasan kalimatnya. Ini adalah pemrosesan teks otomatis. Ini bisa kalian baca lagi nanti di LMS-nya. Kita langsung ke praktek aja enaknya. Ini adalah manual tokenization. Ya. Library nanti aja deh. Oke.
Nah, ini ntar dulu. Stop. Bentar, Bapak otak bentar. Program ini ya udah bisa nih. Oke ya. Oke, nah itu programnya udah bisa dipanggil. Nah, ini adalah bagian batasan-batasan kalimat. Terus ini pemrosesan teks. Nah, ini Python tadi ya yang Bapak sampelkan tadi ya mengenai frekuensi ya. Kenapa kita menggunakan Python? Ya, dikarenakan Python ya termasuk populer ya. Untuk pemanggilannya juga lebih mudah. Mungkin kalian pernah menggunakan Java ya, Java gitu. Kalau untuk membuat sebuah software ya, aplikasi ya. Kalau menurut Bapak sih karena Bapak pernah menggunakan Java juga, biasa Java dan Python itu jujur sih lebih enak ya, lebih enaknya ke Python karena untuk pemanggilan juga lebih simpel. Mungkin kalau kalian ada pendapat berbeda. Nah, ini menggunakan CLI ya, CLI udah tahu lah kalian ya. Nah, ini Python tadi pemanggilan. Nah, ini tipe data ya, tipe-tipe data pada Python ya. Number, integer, float, complex, string, list, tuple, set, dictionary. Nah, ini pasti udah paham semua nih. Nah, sama aja ini contoh variabel. Contoh variabel nih, nilai mata kuliah IR-nya plus Y adalah plus string str 5. Ini kan ketika dipanggil nilai mata kuliah IR-nya ini tadi ya, Y ini yang ngambil dari sini ya adalah 5 dari str ini. Nah, ini adalah contoh sederhananya aja. Oke, ini bagian operator nih. Jenis-jenis operator pada Python. Oke, ini array. Coba ini hasilnya berapa nih? Cars sama dengan Ford, Volvo, BMW. Berapa coba hasilnya? Ketika di print apa hasilnya? Volvo, Pak. Iya, benar. Volvo ya, karena kalau di Python kan dimulainya dari angka 0 ya. Di bahasa pemrograman dari angka 0, 0 itu Ford, 1 itu Volvo, ya. Kayak gitu. Oke, nah regex. Oke, ini standar library-nya. Ini jenis-jenis pada regex ya. Selanjutnya ini standar library juga nih mah. Bisa lah kalian udah. Ini Mbak Ran, dulu Python udah pernah diajarin belum sebelumnya di ini? Di semester-semester sebelumnya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Berapa semester? Berapa semester? Kalau yang kemarin Mungkin beda-beda, Pak. Python sih 1 semester, Pak, sebenarnya di pemrograman fungsional. Tapi biasanya ke belakang juga sering pakai Python gitu, Pak, di beberapa mata kuliah. Oh gitu. Oh berarti udah paham ya. Regular expression udah ngerti ya. Array kayak gitu ya, variabel. Udah paham ya. Standar library-nya. Jadi kita kan Bapak kan pakai Python juga ya ini karena lebih enak sih pakai Python. Jadi kan lebih enak. Jadi untuk mengajar kaliannya lebih enak lah karena kalian sudah paham ya secara dasar ya mengenai tipe-tipe data pada Python, terus pemanggilannya juga lebih enak. Kalau Python ini enaknya kita nyari errornya itu banyak gitu yang menggunakan Python-nya. Jadi kalau ada error ketika kita membuat program aplikasi, ketika kita nyari di Stack Overflow atau di tempat lainnya itu banyak yang bisa gitu, bisa menjawab atau solusinya juga banyak. Makanya pakai nyoba pakai Python. Ya bisa juga sih pakai R ya, kemarin itu Bapak juga nyoba pakai R untuk kemarin nih.
pemanggilan pada sentimen analisis ini kemarin ya. Pada di sentimen analisis di stemming kemarin ya Mbak pakai R, cuman kayaknya cukup makan waktu lama kalau belajar pakai ini R Studio ini. Karena kita waktunya cuma 3 jam. Kemarin Bapak udah nyoba, ntar di ini lagi. Nah, seperti ini nih. DF data frame. Oke. Data cleaning. Hitungan total. Ya. Nah, ini adalah contoh programnya. Ini dalam manual tokenization ya. Nah, ada teks, tanda sistem, temu, balik informasi atau informasi driver. Teks, nah ini tadi yang awal ya. Yang awal yang pada frekuensi tadi ya, frekuensi atau manual tokenization ini sederhananya. Gitu. Nah, begitupun ini juga cara untuk apa nih? Coba buat tanya. Ini pemanggilan buat Tokenisasi. nah, untuk fungsinya buat apa? Mengambil kata-kata yang di belakang titik dan koma ya. Gitu. Begitu pun ini juga ya. For, clean, token, gitu. Banyak lah. Enaknya kita langsung praktek aja sini. Ini pada NLP. Nah ini enaknya di PyCamp itu kita nggak perlu download library lagi. Gitu. NLTK-nya nggak perlu, ini punctation-nya juga nggak perlu. Gitu. Enaknya pakai Collabs gitu ya, pakai Collabs Google itu nggak perlu download library-nya lagi. Gitu. Jadi kita tinggal klik NLTK, nanti dia secara otomatis mendownload dan menyimpan gitu library NLTK-nya itu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita buat programnya. Nah, ini programnya udah Bapak buat, tinggal dipanggil saya. Oke, nah ini sudah Bapak jelaskan juga di sini, boleh kalian ketik ya. Nanti Bapak jelaskan. Nah, ini pakai ini tadi aja ya. Kata-kata kalian tadi aja sudah dibuat kan tadi ya. Nah, buat baru lagi aja. Filenya yang baru lagi, yang tadi simpan aja. Terus yang baru lagi, buat lagi. Ini untuk manual tokenization ya. Untuk tokenisasi secara manual. Dalam pemanggilan teks, gitu ya, pemanggilan token, cleaning, dan menghitung list dan jumlah tokennya. Oke, diketik ya. Ini buat baru lagi aja. Nah, coba. Mengerjakan tidak? Halo? Iya Pak, mengerjakan Pak. Iya, Pak. Ya, karena ini nanti bakal keluar ya di kuis ya. Bapak nggak jauh-jauh dari masih tugas seperti ini. Untuk kuis atau UTS. Kalau untuk tugas kan udah Bapak kasih tugas ya kemarin mengenai review jurnal. Nah, kalian sekarang coba nih. Namanya sama aja. Python underscore manual underscore organization. Oke, nanti kalau udah ya ikutin aja ini. Untuk memanggil semuanya ini. Jadi Bapak jadikan satu aja if else-nya. Langsung for if-nya.
Kalau sudah chat ya di ini ya, di Google Meet ya, udah gitu. Iya emang minta izin dulu proses buat minta API. Kalau dulu enggak, kalau dulu enggak minta izin kita bisa, tapi kalau sekarang ya harus minta izin dulu. Dulu enggak ini, dulu enggak. Waktu tahun 2000 berapa ya? 2018 itu masih belum. 2018 masih belum. Sekarang iya karena sekarang kan banyak ini ya, banyak yang nyoba masuk ke dalam karena udah tahu tuh udah bisa masuk API jadi banyak ya orang-orang jahil lah masuk ke sistemnya itu. Tapi kalau kita minta waktu itu dikasih kok nanti dapat balasan dikasih aksesnya. Dulu enggak itu. Kalau FB juga bisa ya FB waktu itu bisa API-nya diambil tapi sekarang nggak tahu masih bisa apa enggak gitu. Facebook gitu. Bapak belum ngoprek lagi itu kalau yang Facebook. Dulu bisa Facebook nggak perlu izin. Nah iya mulai tahu nih angka pengenalan impor mulai tahun 2019 ya. Ya, mulai 2017 nih. 2017 mulai ada kebijakan. Sebelumnya enggak, sebelumnya diambil-ambil aja. Gratis dulu.
NLP minggu depan aja lah, nggak keburu waktunya. Udah belum, nak? Belum, Pak. Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Silakan dulu. Diusahakan semuanya nyoba ya. Walaupun yang lagi Google Meet pakai handphone, ya Bapak harapan juga di laptopnya dihidupkan di online ya, habis kuota untuk internet dikit lah, tapi kan Google Collapse ini nggak terlalu banyak makan kuota sih. Nah, kalau udah dibuat ini ya scriptnya, kita tinggal manggilnya aja sih di sini. Ya, sama seperti tadi ya caranya untuk pemanggilan. Oke, untuk print text sama kayak tadi ya, untuk panggilan ini untuk print text. Selanjutnya print token ya. Oke, ini dilanjutin lagi aja. Ini untuk memanggil teks ya, menghitung jumlah token. Nah, untuk ini untuk mengambilkan tokennya. Semua udah ya tadi yang ini ya, yang atas ini ya, yang baris pertama skripnya. Udah semua? Sudah, Pak. Sudah ya, sekarang kita manggil teksnya ya, manggil teks dan nampilin jumlah tokennya. Sama ini kayak tadi, enaknya sih ngetik dari awal lagi aja, jangan kopas ya, supaya terbiasa. Di sini ada yang rumahnya di Lampung nggak? Atau di Sumatera gitu?
Sumatera ada, Pak. Oh, di mana Sumateranya? Sumatera Utara, Pak. Berarti SMK-nya Telkom gitu? Ya. Enggak, Pak. SMA. Oh, oh, oke. Di angkatan 2020 itu banyak juga yang dari Medan, dari Sumatera Utara. Tapi mereka rata-rata dari SMK-nya SMK Telkom. Gitu. Berarti jauh juga ya dari Medan ya, dari ini Sumatera Utara ya. Terus PKL-nya di mana? Di Purwokerto, Pak. Oh, berarti kamu selama pandemi ini ngekos gitu? Iya, Pak. Oke. Kalau udah ini ya, bilang ya. Udah bilang. 11.35. Udah. Sampai proses cleaning sudah. Sampai proses cleaning udah belum? Udah, Pak. Yang lain ada yang belum? Sudah ya? Ini tadi sudah dicontohkan juga ya di frekuensi tadi. Oke, nah selanjutnya ini kata uniknya. Kita mencari kata unik. Kata yang hanya muncul sekali, atau paling sedikit untuk munculnya. Udah. Oke ya. Sudah ya? Sudah semua belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Nah, kita tadi belajar mengenai code frekuensi ya, sama manual tokenization. Jadi gini, nah ini adalah contoh dalam tokenisasi ya. Jadi gini, di sini kan ada teks nih. Ini adalah teks, di mana teks ini yang akan kita olah nanti. Ini ya, ini ada teks. Teks ini akan kita olah menjadi terpecah-pecah gitu ya. Jadi menghitung jumlah token, menghitung bagaimana cara cleaningnya, gitu, menghapus, bagaimana cara mengambil kata-kata dari di belakang titik dan koma. Ini adalah bagian dari manual tokenization. Ini adalah ada scriptnya sudah Bapak buat. Ya. Nah ini adalah awal untuk memanggil di teks ini, gitu ya, print text, gitu, untuk mengenali awal. Gitu. Saya undang-undang ini dibaca oleh sistem. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung jumlah token ya. Nah, ini print line token. Token ini sudah langsung karena memang sudah dibuat di sini. Ya, tokennya ya. Ini. Ya. Selanjutnya ini juga ini adalah menghitung tampilan tokennya ya. Jadi tokennya itu satu persatu. Ini kan jumlah tokennya tadi yang 169 ini. Nah, selanjutnya ya ini adalah menampilkan tokennya ya. Mengapa sih token ini bagaimana kok bisa Maaf, berjumlah Pak. Masih ya. di slide presentasi, Pak.
Oh, oke, oke. Kelihatan sih Om Bapak nih. Kalau yang ini sudah belum nak? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Nanti. Oke. Jadi gini, yang ini sudah belum diketik? Sebentar dulu ya. Sudah diketik tapi error, Pak. Oke. Nah, sudah tampil ya? Sudah tampil belum nak? Di Sudah, Pak. browsernya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Nah, jadi gini. Di sini ada teks ya. Teks ini yang dimana teks ini yang bakal kita olah melalui sistem yang ada di Python. Ini sudah kalian ketik belum? Ini. Sudah belum, nak? Yang itu belum, Pak. Belum. Belum, Pak. Oh, silakan ketik dulu. Ketik dulu ya. Nanti kita memanggil jumlah-jumlah token, memanggil kata-kata uniknya. Selanjutnya manggil jumlah kata yang ada di dalam token sini. Ini aja deh. Kopas aja lah ya. Waktunya kelamaan. Nah, waktunya udah tinggal setengah jam. Kalian cepet kan ya kalau ngetik ya? Kayaknya, Pak. Cepet ya kalau ngetik ya. Atau di WhatsApp aja. Bapak jelaskan soal kalau Bapak. Dari mana ya? Oh ini ya. Di udah ya di WA. Udah. Kalau yang bisa ngetik manual yang ngetik manual, kalau yang mau copy paste aja nggak apa-apa. Selanjutnya kalau sudah, nah kita panggil teksnya. Print text ya, gampang lah kalau manggil teksnya. Print text dari sini. Sudah? Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, nah ini udah ya, kita manggil teksnya ya. Nah, selanjutnya kita manggil teks ini, print text ya. Nah, untuk membaca kata-kata yang ada di sini. Nah, oke, print text. Selanjutnya print len token. Ada yang error nggak? Ada yang error? Aman, Pak. Aman ya, yang cewek aman ya? Yang cewek ngerjain nggak? Ngerjain, Pak. Oke, sip. Mantap. Yang cowok juga ya ngerjain ya. Pokoknya ini sebagai dasar kalian ya ini ya. Ketika kalian nanti ujian lah, paham nih cara menghitung token. Ini belajar lebih ke mesin learning sih.
text processing. Oke, sekarang yang ini. Kalau yang itu udah, yang ini ya. Nih, ini cara untuk memanggil teks, menghitung jumlah token ya, nampilin tokennya, dan cleaning. Kalau ada error, bilang aja atau kirim ke WA gitu. Kalau nggak, ya ke WA aja deh. Errornya di mana, kasih tahu. Sudah ya? Kalau sudah bilang ya. Laptop saya ngehang banget tiba-tiba. Yang tadi error, Pak. Muhammad Belum, Pak. Isra. Oke. Nanti ada yang error kirim ke WA aja ya. Kita kirim ke, kasih tahu deh yang mana errornya. Biasanya error itu perhatikan ininya ya, apa? Spasi ininya apa, titik komanya biasanya kayak gitu. Taruh, sampai sini udah semua kan? Bener ya, sini udah semua ya. Udah, Pak. Udah ya. Selanjutnya kita yang Udah, ini, Pak. yang ini udah semua belum, Nak? Belum, Pak. Belum. Ini udah belum? Halo? Halo? Sedang di ini, Pak. Sedang di yang 16 ini, Pak. Cleaning token, Pak. Oke. Berarti yang atasnya sudah ya. Oke deh. Sip. Kalau praktek kayak gini kan kalian lebih paham ya. Analoginya lebih dimengerti ya. Kalau mungkin kalau teori masih ngawang-ngawang gitu. Kalau ini kan udah kelihatan gitu secara praktek, karena nanti kan ketika lulus kalian mau tidak mau ya kalian harus dituntut sebagai praktisi ya, sebagai praktisi karena kan masih fresh graduate ya. Nah, ya harapan juga nanti kalian bisa latihan di rumahnya, belajar lagi mengenai IR-nya, tahapan-tahapan IR-nya. Gitu. Kita full Python nanti. Kalau nggak pakai Elasticsearch, itu udah di akhir-akhir. Ya, perkuliahan pakai Elasticsearch biar lebih real. Karena kan itu berbasis GUI juga ya. Kalau Elasticsearch itu lebih enak dilihatnya.
Oke, ini udah ya nomor 16 ya. Udah belum? Sudah, Pak. Udah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya. Oke. Kalau udah bilang ya. Punya nanti Bapak diem aja. Nah, ini adalah mencari kata unik. Kata uniknya. Kata unik ini kata yang jarang muncul ya. Dan sedikit sekali munculnya. Hanya alam, bumi. Ini kata uniknya. Untuk seharusnya kita sampai NLTK sih, kita library, cuman minggu depan aja deh NLTK library, belajar library. Sudah? Belum ya? Sudah belum, Nak? Belum, Pak. Oke. Yang 15 sudah ya? Satunya kalau yang ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Tokenisasinya. Ini kata uniknya.
Yang terakhir bisa. Share ke sini aja deh. Biar lebih cepat. Yang error tadi, Isra, udah bisa belum? Belum, Pak. Isra masih ada nggak? Errornya di mana, nak? Itu yang kedua tadi, Pak, yang coding dari slide tadi. Yang Yang ini? yang ada lambdanya, Pak. Masih di ini, Python manual tokenization. Apa yang di itu tadi? Frekuensi tadi, nak? Yang mana nih, yang baris yang keberapa? Yang kedua, Pak. Yang dari slide Bapak tadi, Pak, slide PPT. Ini. Bapak ngeliatin slide-nya nggak sih? Nggak ada ya. Ya udah nanti Bapak ini aja deh. Kasih programnya aja yang kamu ngasih contoh yang di program atau yang di slide atau yang di ini. Ya, ngikutin yang di ini tadi ya, yang di PPT ya. Ya, terus yang ketiganya juga error juga, Pak. Oh iya, emang biasanya kalau yang dari awal error, selanjutnya error. Itu biasanya ini kalau spasi ininya nih, spasinya memang ini ngaruh. Dan seperti itu. Coba nanti gini aja, Bapak kasih scriptnya aja ya, supaya bisa ngulang lagi ya. Oke, Pak. Agak susah sih ngelihatnya kalau model kayak gini. Kita soalnya nggak natap langsung gitu. Kalau praktek secara offline kan kita enak, bisa Bapak ngasih taunya lebih mudah. Coba fotoin yang mana, yang errornya. WA, Pak. Boleh. Share screen aja, Sro. Iya, share screen aja kalau nggak. Oke ya. Nah, nanti ini udah ya, udah sampai 13. Yang udah tadi siapa? Udah, Pak. Udah sampai 13 belum? Udah ya. Udah, Pak. Nanti yang belum bisa Bapak kasih deh ini skripnya. Jadi gini, Bapak ulang lagi aja ya. Supaya kalian mengerti. Jadi kita di sini adalah mencari kata-kata unik, mencari token. Ya, intinya itu. Secara manual. Menghitung jumlah token, mencari kata-kata unik, gitu ya. Dan kita membuat n-gramnya. Dari mana? Dari teks ini. Dari teks ini yang bakal kita olah. Maka nanti kan kita itu sebenarnya kita itu lebih banyak ya teksnya dari ini. Cuma Bapak sampelkan yang ini aja. Gitu ya. Dengan program codingan yang udah ada gitu ya. Ini codingnya secara teknis mungkin kalian mengenai for if, else kayak gitu sudah paham ya, sudah banyak yang paham ya. Untuk secara praktek mengenai bagaimana ini cara kerjanya. Ini Bapak mengajarkan cara garis besarnya aja. Dan nanti bisa kalian oprek sendiri. Nah, selanjutnya ini untuk memanggil teksnya, gitu. Print text, ya. Manggil ini teksnya. Selanjutnya menghitung jumlah tokennya, menghitung jumlah token dari sini. Itu dari beberapa korpus yang sudah kita lakukan. Selanjutnya itu kita menampilkan token ya. Jadi token itu kayak gini, nah gini nih. Ini
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Nah ini ada banyak sekali itu. Bagaimana cara menampilkannya? Ya ini menggunakan skrip-skrip yang tadi. Selanjutnya kita mengcleaningkan gitu ya, melihat tanda titik dan komanya gitu. Tanda di belakang titik dan komanya, proses cleaningnya. Nah, jadi lebih kecil lagi, lebih dipersempit lagi. Itu. Nah, udah ada nih titik komanya alam, bumi, air di sini. Rakyat, petani. Gitu ya. Petani, rakyat gitu. Di sini udah ada. Ini di belakang titik dan koma. Ya, selanjutnya yaitu untuk melihat kata uniknya di sini. Nah, kata unik dari semua di sini ini adalah kata yang memang jarang muncul ya. Nah, munculnya hanya sesekali di sini. Gitu. Kita melakukan program lagi. Nah, gitu. Contohnya alam. Di sini alam cuma satu. Bumi dua, kata bumi. Ini. Itu ya. Ini adalah kata-kata unik. Jadi jumlah token yang ada. Jadi jumlah token yang ada. Jadi jumlah token tadi. Nah ini ya. Apa aja kata uniknya? Ya ini. Alam totalnya 1, bumi 2, ya. Kata-kata yang jarang muncul. Nah ini adalah di engramkan, dirapikan lagi ya. Dirapikan ya kalau masih manual seperti ini. Nah ini di engramkan, dibuat list ya untuk menghitung jumlah tokennya. Ini dibuat listnya. Tuh. Nah ini mulai dari alam, bumi, air, nasional. Nah, ini adalah jumlah kata-kata uniknya dari token-token yang ada. Kalau ini diurutkan ya, vocabulary dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Ini yang tertinggi kan 2 nih, bumi 2, air 2, petani 2, gitu sampai dengan 1. Ini perkembangannya ini 1. Itu. Sebenarnya masih ada lagi nih yang Bapak buat lagi ya. Yang ini nih menggunakan NLP, cuman kayaknya waktunya nggak cukup ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting ini dulu kalian paham dulu aja ya mengenai tadi mata kuliah yang sudah kita jelaskan, yang sudah Bapak jelaskan dan dipraktekkan. Kalian Bapak harapkan juga sudah paham secara teknisnya dan secara teorinya. Nanti ini akan Bapak share di LMS ya. Bisa kalian baca lagi. Syukur-syukur kalau kalian itu lulusnya bisa bekerja di bidang IR ini. Kalian sudah memiliki bekal basicnya, fondasi awalnya sudah memiliki bekal. Ya, itu mungkin sampai sini aja ya yang sudah Bapak ajarkan. Kalau memang ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Atau mungkin yang ingin personal chat juga nggak apa-apa. Lewat email juga nggak apa-apa, gitu yang masih bingung. Ya, aja pendapat Bapak jelaskan ya sampai sini mengenai tokenisasi, frekuensi ya, kata-kata unik. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Apa sudah paham semua yang Bapak jelaskan tadi dari awal sampai akhir? Belum, Pak. Belum ada ya yang ingin tanyakan ya? Belum. Nanti untuk ini Bapak share ke LMS saja atau ke WhatsApp deh. Gitu. Nanti yang error tadi ya bisa dicoba lagi ya. Coba-coba lagi yang errornya yaitu biasalah. Bapak juga sebelum buat ini error dulu. Error sempat ada errornya juga karena kan ini termasuknya Bapak mengulang lagi materi-materi materi-materi sebelum bekerja di sini. Oke ya, sampai sini ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf.
Mudah-mudahan kalian semua di sini ada 25 mahasiswa dapat mengerti semua ya apa yang dijelaskan oleh Bapak. Dan mudah-mudahan ini dapat diimplementasikan juga baik di PKL, baik kalian ketika kalian memiliki proyek atau nanti di pekerjaan kalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Amin. Lebih kurangnya meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak izin live ya. Ya, Ya, Pak, Pak. terima kasih, Pak. Baik, Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Jika kalian menyukai channel ini, klik like, komen, subscribe, dan tombol loncengnya. Terima kasih.